Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya, kita tidak mempunyai apa-apa kecuali semata-mata itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabun lasadid. Jadi jelas bagi kita di sini bahwa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam hidup kita, di sekeliling kita, itu semua adalah nikmat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, dengan materi akikah kita ini, semoga ini menambah wawasan, menambah ilmu, ilmu yang menyelamatkan kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, marilah kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Semoga dengan salawat pendek kita Allah sampaikan kepada rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengakui kita sebagai budaknya dan baginda Rasulullah mengakui sebagai umatnya. Semoga syafaat menyertai kita mulai dari hidup dunia sampai kehidupan akhirat yang kekal dan abadinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di dalam tugas kita di sini kita akan memaparkan tentang akikah. Jadi jelaslah bagi kita bahwa akikah itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kita amati gambar yang ada di depan ini. Ini adalah seorang bayi mungil kecil. Ini jelaslah bagi kita kenapa di dalam rahim yang begitu sempit, yang di dalamnya yang begitu ada komponen, akan tetapi Allah membuktikan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Dalam artiannya, seorang bayi bisa hidup di dalam rahim, berkembang di dalam rahim. Jadi oleh karena itu, seharusnya dengan adanya kelahiran seorang bayi itu, kita semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, marilah kita jadikan iktibar untuk pembahasan tentang akikah ini. Jadi materi akikah di sini, akikah secara pengertian di dalam bahasanya yaitu berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau membelah atau memotong. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah di dalam Islam, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ketentuan akikah. Bagi anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi jelaslah bagi kita dari pengertian akikah ini bahwa kita memang diperintahkan, disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu untuk melakukan akikah. Jadi untuk ketetapan kambingnya di sini jelas anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Akan tetapi ini bagi orang yang mampu atau sanggup. Dan kita lanjutkan. Kalau untuk hukum akikah, hukumnya di sini kita ambil dari hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini secara arti setiap anak-anak tergadai dengan akikahnya hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini perintah Rasulullah SAW, akan tetapi disunahkan kepada kita. Jadi oleh karena itu, di dalam akikah ini, apakah Rasulullah pernah melakukan akikah? Pernah. Kapan Rasulullah melakukan akikah? Di
di saat Rasulullah mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah di saat cucunya kesayangannya Hasan Hussein Allah lahirkan ke permukaan bumi, maka Rasulullah juga mengakikahkannya. Jadi oleh karena itu, inilah salah satu hukum dasar akikah yang kita jadikan contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan selanjutnya, waktu pelaksanaan akikah, di sini penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi, untuk pelaksanaan akikah tersebut memang ditentukan disunat muakkadkan di hari ke-7, ke-14, dan di hari ke-21 setelah kelahiran anak tersebut. Jadi oleh karena itu, bagaimana anak yang usianya sudah melebihi 22, 1 bulan, 2 bulan, apakah boleh dia melakukan akikah? Boleh. Dengan catatan, ini bukan termasuk sunat muakkad, akan tetapi sunat biasa saja. Kenapa? Karena disunahkan jelas di sana hari ke-7, 14, hari ke-21. Jadi oleh karena itu, memang secara hukumnya adalah sunat muakkad. Akan tetapi Rasulullah menegaskan akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, ke-21. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi oleh karena itu, kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita, maka seharusnya kita memang mengikuti rekam jejak Rasulullah tersebut. Jadi oleh karena itu, hal-hal yang disunahkan sewaktu anak atau sewaktu akikah. Yang pertama, menyembelih hewan akikah. Ini sudah pasti. Kenapa? Karena binatang atau hewan tersebut akan disajikan atau akan dimakan. Selanjutnya disembelih oleh ayah dari anak yang diakikahkan. Untuk masalah sunnahnya, ini seharusnya langsung ayahnya yang menyembelih hewan atau kambing tersebut. Yang menyembelihnya adalah ayahnya sendiri. Ini kalau ayahnya bisa sanggup, karena ada beberapa manusia kelemahannya takut dengan darah, fobia dengan ini. Nah, jadi sebaiknya memang seorang ayahnya. Dan selanjutnya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu bahagian dari doa. Maka kata Rasulullah, berikanlah anak-anakmu nama-nama yang thayyib, yang baik-baik. Setelah itu mencukur rambut anak yang diakikahkan. Dan selanjutnya bersedekah seberat timbangan rambut dengan nilai harga emas dan perak. Jadi oleh karena itu, marilah kita dengan mengadakan akikah, seharusnya kita saling berbagi, saling untuk memberikan. Kenapa? Karena kita di sini mewujudkan rasa syukur dengan Allah telah memberikan keturunan kepada kita. Di sini, selanjutnya perbedaan korban dan akikah. Kalau korban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Bagaimana dengan akikah? Akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak pada hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-21. Sedangkan korban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Berbeda dengan akikah. Akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Jadi ini lumayan jauh perbedaannya, akan tetapi di sini kita harus memahami kondisi perbedaan antara korban dengan akikah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Jadi perbedaan korban, seekor sapi bisa untuk 7 orang. Berbeda dengan akikah, binatang selain kambing, baik itu sapi, unta atau yang lain, jumlahnya adalah 1 ekor untuk 1 orang. Ini perbedaan yang sangat dominan.
Kalau untuk sapi, ini 7 orang untuk yang melakukan korban. Sedangkan untuk akikah, 1 sapi, ini 1 untuk anak yang melakukan korban tersebut. Selanjutnya daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Ini untuk korban. Berbeda dengan akikah. Akikah di sini dagingnya diberikan setelah dimasak. Jadi oleh karena itu, inilah perbedaan-perbedaan korban dengan akikah. Dan setelah itu, peserta didik mempraktekkan akikah, mempraktekkan penyembelihan hewan. Akikah sama dengan praktek penyembelihan hewan korban. Jadi oleh karena itu, mempraktekkan mulai melihat bagaimana proses penyembelihan untuk hewan korban dan akikah tersebut. Jadi oleh karena itu, inilah materi korban dengan akikah, dan kita memberikan tugas kepada peserta didik kita. Yang pertama, yaitu soal secara berdiskusi. Yang kedua, diskusikan dengan teman kalian apa boleh orang yang berakikah memakan daging akikahnya, berikan alasan secukupnya. Jadi di sini jelas daging akikah itu dimasak di rumahnya, apakah dia boleh memakannya dengan para tamunya atau tidak. Nanti bisa peserta didik menjelaskan semaksimal mungkin. Dan tugas mandiri dikerjakan di rumah, ini tanyakan kepada pemuka agama di daerahmu bagaimana jika berakikah selain menggunakan kambing, sapi, kerbau, unta. Nanti bagaimana responnya? Apakah dibolehkan? Apakah bolehnya untuk 1 orang, atau untuk 2 orang, atau untuk 3 orang? Untuk sementara, mungkin inilah penyampaian tentang bahan materi ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.